Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedapatan servisan smart tapis versi 4 dengan kerusakan mati total. Kita coba colok charger, dia indikatornya menyala. Sekarang kita coba tekan saklar on-nya. Oke, smart tapisnya tidak menyala walaupun saklar sudah kondisi on, sudah kondisi hidup. Sudah posisi on, tetap tidak nyala. Kita off-kan, kita on-kan kembali, juga tetap tidak menyala. Oke, langsung saja kita eksekusi. Perlahan, hati-hati dalam melepas kabel fleksibel LCD sama touchscreen-nya, karena di versi 4 ini kabelnya lebih pendek dari versi 1, 2, dan 3. Oke, kita lihat kondisi baterainya aman, tidak ada bengkak, masih layak pakai, masih bagus. Sekarang kita buka bagian penyangga mainboard atau mesinnya. Kita coba cek kondisi mesinnya apakah ada yang bermasalah. Sekarang sudah kita lepas mainboardnya. Coba cek menggunakan multimeter apakah ada komponen yang bermasalah. Perhatikan jarum multimeternya pada saat kita pengukuran menggunakan skala 1 ohm. Bisa perhatikan jarum multimeter atau LED indikatornya. Oke, di sini kita pertama cek dulu bagian kondisi saklar on off-nya. Di situ saklar on off-nya ada terdapat 6 kaki. Dua bagian off, dua bagian sumber, dua bagian on. Nah, itu perhatikan jarum multimeternya. Nampaknya ada yang short. Harusnya pada saat kita mengukur saklar on off-nya tidak boleh jalan keduanya jarumnya. Di sini pada saat kita ukur jalan keduanya, artinya ada yang short. Oke. Di sini ada kapasitor SMD yang di dekat saklar on off. Ternyata diindikasikan short atau bisa kita prediksi itu short. Sekarang kita gunakan skala 1 ohm untuk memastikannya. Perhatikan jarumnya, perhatikan pergerakan jarum multimeter dan LED indikatornya. Kalau kapasitor itu normal, dia hanya bergerak sedikit jarumnya dan kembali lagi. Tapi kalau dia tidak normal, dia mendekati angka 0 dan dia tidak kembali lagi dan mentok di angka 0 dan lampu indikatornya menyala. Lampu indikator multimeter maksudnya. Oke. Perhatikan multimeternya. Coba kita ukur.
Nah itu jarumnya hampir mendekati 0 dan lampu indikatornya menyala dan tidak kembali lagi jarumnya. Sekarang kita coba balik untuk memastikannya lagi. Balik probe-nya. Nah itu dia menyala juga dan mendekati 0. Artinya prediksi kita kemungkinan kapasitor itu yang short, kapasitor SMD non polar. Oke, sekarang kita coba lepas dulu untuk memastikan terlepas dari PCB apakah benar kapasitornya short. Jadi untuk memastikan komponen itu short atau tidaknya, lebih baiknya kita lepas dari PCB. Itu lebih akurat. Karena kalau masih menempel di PCB itu bisa jadi pengaruh komponen yang lain. Nah, sekarang sudah kelepas kapasitornya. Ini kapasitornya lumayan kecil. Oke. Sekarang kita coba ukur kapasitornya. Posisinya ada di dekat saklar on off. Sekarang untuk memastikannya kita ukur kembali menggunakan multimeter dengan skala 1 ohm dengan kondisi terlepas dari PCB. Sekarang perhatikan jarum multimeter dan LED indikatornya. Nah, sekarang kan tuh bergerak lagi. Lumayan susah mengukurnya karena sangat kecil. Oke, jarumnya bergerak mendekati 0. Kita matikan lampunya biar lebih jelas. Kita redupkan dikit. Perhatikan jarumnya. Nah, tuh mendekati angka 0. Sekarang kita coba balik probe-nya. Nah, mendekati angka 0 dan lampu LED-nya menyala. Jadi bisa dipastikan bahwa kapasitor SMD-nya short, memang short. Oke, kita coba carikan kanibalannya kapasitor SMD-nya. Kebetulan di sini kita nggak tahu persis berapakah nilai kapasitornya. Di sini kita hanya menggunakan bentuk bodinya yang mirip dan kita coba carikan di bagian mainboard yang sudah rusak, yang sudah tidak terpakai. Tapi kita cari yang masih kondisi kapasitor SMD-nya yang masih bagus, tidak short maksudnya, dan bentuknya sama besarnya. Sekarang kita coba lepaskan dulu kanibalannya, kanibalan kapasitor SMD-nya maksudnya. Oke, sekarang kita coba ukur kapasitor kanibalannya yang masih bagus. Coba perhatikan jarumnya dan perhatikan LED-nya. Nah, jarumnya hanya bergerak sesaat sedikit dan kembali lagi. Dia
dia nggak berdiam dan nggak mendekati nol ya, bergerak sedikit dan kembali lagi. Lampu indikatornya cuma berkedip, nggak menyala terus-terusan. Artinya kondisi kapasitor penimbalannya masih normal. Oke, sekarang kita coba pasang. Mudah-mudahan mesin atau mainboard smart habisnya kembali normal setelah diganti kapasitor SMD-nya. Oke, sekarang kita pasang menggunakan blower. Oke, sekarang sudah kita pasang kapasitornya. Sekarang kita rapikan, sudah dirapikan, dan sekarang kita coba, mudah-mudahan bisa normal. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang smart habisnya sudah kembali normal, sudah hidup kembali setelah kita ganti kapasitornya tadi. Artinya kapasitornya tadi yang menyebabkan smart habisnya mati total. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa subscribe, share, and like. Oke, sudah normal semua. Touchscreen-nya juga normal, tombol-tombolnya sudah normal juga. Oke, subscribe, jangan lupa share, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.